Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Kitab Akhlaqul Banin juz'ul awal. Jilid pertama halaman berapa kalau kitab itu? Halaman 8. Halaman 8. Pelajaran ke 7. Halaman 8 ya, pelajaran ke 7. Bismillahirrahmanirrahim. 7 Al-Waladul Muti. Ini judulnya anak yang muti, yang patuh, yang taat. Muti itu yang taat, yang mentaati, bukan yang taat ya. Yang mentaati, muti. Anak taat lah. Hasanun waladun muti'un. Bermula si Hasan itu seorang anak yang taat. Bermula si Hasan itu seorang anak yang taat. Apa ciri-ciri anak yang taat? Nah, yusalli kulla yaumin as-shalawatil khamsi fi awqatiha. Yang salat ia, fa'il yusalli mustatir. Yusalli yang salat ia kulla yaumin pada setiap hari. As-shalawatil khamsa akan salat yang 5. Salawat maf'ul nih walaupun kasrah. Yang salat ianya si Hasan kulla yaumin pada setiap hari akan salat yang 5 fi awqatiha pada waktu-waktunya salat. Baru disebut taat kalau kita melakukan sesuatu pada waktunya. Kalau di luar waktu itu nggak taat namanya. Sekarang waktu salat zuhur dulu. Waktu salat zuhur dari mana ke mana? Udah, waktu salat zuhur. Dia nggak pakai jam. Kalau dulu waktu salat zuhur itu dari tergelincir matahari. Matahari di tengah kan? Pas begitu tergelincir dikit, kalau kita pakai tongkat kan bayangnya udah bergeser kan? Itu udah masuk waktu zuhur. Zuhur terus sampai sebelum asar dikit ya, sampai sebelum asar dikit. Jadi kalau masih sebelum asar itu masih zuhur. Cuma yang paling bagus itu sholat di awal waktu atau di tengah waktu. Yang penting masih dalam waktu. Nah, itu bagus. Tapi kalau di luar waktu itu udah ngutang kita jadi qadha. Dosa itu kalau hukum Islam itu orang yang sengaja mengeluarkan sholat keluar waktu harus dipotong nih lehernya. Bahaya kan? Nah itu dia. Bahaya. Kemudian terus sholat asar itu kalau pakai tongkat tadi, satu tongkat bayangnya 2 tongkat. Tongkatnya semeter, bayangnya udah 2 meter. Itu udah masuk waktu asar. Lebih dikit. Asar. Kalau zuhur? Zuhur tergelincir matahari sampai bayang sesuatu, satu benda itu ukurannya 2. Kalau bendanya 1 meter, bayangnya 2 meter. Kalau udah lebih itu, udah masuk waktu asar. Sampai menjelang terbenam matahari. Begitu terbenam matahari langsung masuk waktu maghrib. Waktu maghrib sebentar doang. Kalau pendapat Imam Syafi'i, waktu maghrib menyatakan sekedar orang azan. Begitu terbenam matahari, azan, mandi sebentar atau wudhu, pakai pakaian, berapa menit misalkan kan? Langsung wudhu, azan iqamah, sholat maghrib 3 rakaat, sholat sunnah sesudah maghrib 2 rakaat, udah selesai. Habis waktunya. Nah, kemudian Imam Syafi'i merubah pendapatnya. Jadi begini, selama masih ada cahaya merah, namanya ufuk merah kan? Nah, itu masih ada waktu maghrib. Begitu hilang itu udah masuk waktu isya. Nah, jadi kan sekarang coba kita lihat, maghrib jam 6 kurang 15 ya kan? Jam 7 kurang 15 udah isya kan? Berarti sejam doang ya? Sejam doang. Kemudian habis maghrib isya langsung isya terus sampai sebelum subuh. Sahur masih isya, panjang itu. Kemudian begitu terbit fajar, nanti ada fajar shadiq, ada fajar kadhib, udah gitu aja. Langsung masuk waktu sholat subuh hingga sebelum terbit matahari ya. Kalau udah terbit matahari udah habis waktu subuh. Nah, tapi itu subuh orang malas kayak cerita tadi. Kalau jam 6 sholat subuh, itu subuh orang malas namanya. Ada yang sholat subuh ke 2 pagi ya? Udah, itu ciri-ciri anak yang taat, yang sholat setiap hari, sholat 5 waktu pada waktunya. Yang pokok dulu sholat 5 waktu. Kita bisa sholat 5 waktu udah dianggap orang taat. Walaupun nggak sholat sunnah. Kalau bisa sholat sunnah itu lebih taat lagi. Terang kan? Sholat sunnah ada sebelum subuh, ada sholat sunnah 2 rakaat. Habis subuh nggak ada sholat sunnah, adanya sholat duha nanti ya. Sholat duha minimal paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 12. Ada juga ulama yang bilang 8. Kemudian sebelum duhur ada sunnah. Bisa 2 rakaat, bisa 4. Sesudah duhur bisa 2 rakaat, bisa 4. Sebelum asar boleh 4 rakaat boleh, 2 rakaat boleh. Sesudah asar nggak ada.
Sebelum maghrib ada 2 rakaat kalau kita mau. Tapi Nabi jarang melakukannya. Sesudah maghrib ada 2 rakaat salatnya. Kemudian ada sholat awabin sesudah maghrib 20 rakaat kalau kita mau melakukannya. Salat sunnah 20 rakaat. Ya kan? Kemudian sebelum isya 2 rakaat, sesudah isya 2 rakaat. Kemudian sebelum tidur witir dulu 3 rakaat. Ya, itu salat itu tuh kayaknya salat ini. Selama iman. Ya boleh, sholat apa aja boleh. Itu kan enak kan karena udah ngaji kan, jadi banyak yang nenek suluk biasanya ya. Sholat ya. selama iman. Ya. Oke, lanjut. Kemudian ciri-ciri anak yang taat. Wa yuwadhibu wa dhaba yuwadhibu wa yuwadhibu 'alal huduri fil madrasah. Yuwadhibu muwadhabah, continue. Terus-terus ia, rajin ia. Wa yuwadhibu, terus-terus ia 'alal hudur, kepada hadir fil madrasah di sekolah. Enggak pernah libur sekolah. Enggak pernah libur sekolah kecuali di hari libur. Enggak pernah libur ngaji. Nah, itu namanya anak yang patuh taat. Ya kan? Kecuali kalau sakit, berhalangan. Kasih tahu Pak Guru, enggak masuk. Nah. Udah. Wa ala qiraatil Qur'an. Nah, ciri-ciri anak yang taat lagi wa ala atah kepada alal hudur, wa yuwadhibu, kita ulang. Selalu ia, senantiasa ia kepada baca Quran. Setiap hari ada baca Quran, walaupun 1 halaman. Nah, baca Quran bersama baca artinya. Kalau kita langsung paham ketika baca, bagus. Kalau kita belum paham, baca artinya. Biar kita tahu apa isi Al-Quran. Wa mutala'atid durusi fil baiti. Dan senantiasa mutala'ah. Mutala'ah ini mengulang. Mengulang pelajaran-pelajaran fil baiti di rumah. Pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari di sekolah, di pesantren kan. Kita baca ulang di rumah. Karena pelajaran itu kalau nggak dibaca hilang. Kita belajar udah lama banget. Sekolah SD 6 tahun, SMP 3 tahun misalkan kan. Itu nggak ada yang keingat. Lewat semua kalau kita nggak pernah ngulang. Akhirnya SMA kita belajar itu lagi, itu kan pelajaran itu mulu Kak. Ya kan? SD itu. Kalau dari SD kita nggak paham matematika misalkan, SMP juga susah. Karena dasar kan. Jadi dasar mantepin dulu, kita ulang-ulang, makin ke depan makin mudah. Kalau awalnya susah, makin ke depan makin susah. Sama juga belajar kitab gundul. Kalau jarumiahnya kita nggak serius, kitab lain juga susah. Jadi mulai dari sedikit, lama-lama jadi gunung. Nah, itu dia. Wa mutala'ah. Selalu mutala'ah pelajaran-pelajaran di rumah. Pelajaran pengajian atau pelajaran sekolah. Walidzalik, dan karena itu, walidzalik, li rujar zalika ism syarah, karena demikian. Karena itu yuhibbuhu, mencintai akannya si Hasan oleh bapaknya, wa ummuhu, dan oleh ibunya. Ibunya suka, bapaknya suka, apa yang diminta dipenuhi. Beli ini, dibeliin. Beli itu, dibeliin. Semua dibeliin kan? Karena anaknya patuh dari salat tepat waktu, rajin hadir ke sekolah, rajin baca Quran, rajin mengulang pelajaran. Nggak ada ini rajin megang HP, nggak ada. Rajin main game, nggak ada. Boleh main game di sela-sela kan? Kalau tugas sudah selesai semua, main game sebentar. Wa asatidatuhu. Nah, asatidatuhu atah kepada abuhu. Karena demikian yuhibbuhu, menyukai, mencintai, menyayangi akannya si Hasan oleh ustaz-ustaznya. Wa jami'un nas, dan oleh semua manusia. Semua manusia itu suka kepada anak yang rajin, walaupun dia sendiri malas. Misalkan kita malas maka, tapi kita suka melihat orang rajin, orang taat, orang soleh kan suka. Nah itu, walaupun kita malas. Orang malas aja suka lihat orang rajin, apalagi orang rajin kan. Nah, udah, ini kembali ke si Hasan. Wa min adatihi idza aradan nauma ayadzukurallah. Sebahagian dari adatnya si Hasan. Apa arti adat? Kebiasaan. Sebahagian dari kebiasaannya si Hasan, idza aradan nauma, bila mau ia akan tidur. Idza, apabila menghendaki ia akan tidur. Bila dia pengen tidur, ayadzukurallah, bahwa mengingat ia akan Allah. Ya, berzikir dulu sebelum tidur, Pak, baca subhanallah ya kan? Sampai tertidur dalam zikir, sambil zikir. Kalaupun enggak zikir mulut kita, hati kita subhanallah, subhanallah, alhamdulillah ya Allah, nikmat hari ini, udah sehat hari ini ya. Oh ini. Wa yashkurahu, bersyukur ia akannya Allah, ala an hafizahu, di atas bahwa hafizahu, menjaga ya Allah akannya si Hasan, tula yaumihi, sepanjang harinya si Hasan. Dijaga dari apa? Minal balaya,
dari musibah-musibah, wal aza dari derita, penyakit. Jadi setiap hari kita sebelum tidur syukur doa, alhamdulillah ya Allah hari ini sehat, bisa makan, masih bisa mandi, masih bisa gosok gigi ya, ada odol segala macam, masih bisa sekolah, masih ada jajan, masih bisa banyak banget nikmat yang harus disyukuri. Masih bisa bernafas. masih dikasih Kan nafas. setiap hari ada orang yang meninggal kan? Ada orang yang sakit masuk rumah sakit, ada orang yang ketabrak. Kita alhamdulillah ya Allah hari ini selamat, pergi sekolah, pergi selamat, pulang selamat. Nah, syukur dalam hati kita berterima kasih kepada Allah. Nah, gitu. Cuma banyak zikir sebelum tidur. Di sini nggak dijelaskan sebelum tidur kita baca surat Al-Waqiah dulu. Kalau kita udah hafal Al-Muluk, kita baca, kan? Alhamdulillah Nah, manfaatnya banyak manfaatnya kan baca Quran. itu menerangkan Quran. Boleh, kita nggak tahu manfaat juga nggak apa-apa, kita baca aja semua ayat Quran itu ada manfaatnya. Apalagi kita pelajari isinya. Nah, kemudian kita baca ayat kursi biar terjaga. Nah, siapa tahu kalau kita tidur nggak bangun lagi kan? Kan nggak ada yang tahu. Wah ini, summa yakula kemudian berkata ayahnya si Hasan. Bismikallahumma dengan namamu ya Allah ahya aku hidup wa amutu dan aku mati. Dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Seolah-olah kita tidur itu udah siap untuk mati. Tidur itu kayak mati. Bangun tidur itu kayak hidup lagi. Ya, jadi kalau kita udah berdoa, udah wudhu mau tidur, udah siap. Kalaupun meninggal dalam tidur kita udah siap. Kita tulis di buku kalau punya utang. Kakak, ini punya utang di bulan. Tulis kan? Nah, supaya kalau kita meninggal orang bisa tahu utang kita di mana aja, segala macam tulis. Nah, misalkan. Wa idza qama min naumihi dan bila bangun dianya si Hasan dari tidurnya si Hasan, yashkurullah ala ni'matin naumi. Bersyukur ia kepada Allah atas nikmat tidur. Tidur itu nikmat itu. Kalau kita nggak bisa tidur kan sakit, ya kan? Udah ngantuk banget pengen tidur nggak bisa tidur, pikiran kemana-mana. Nah, itu kalau kebanyakan tidur kayak Abang Ajul itu nikmatnya kebanyakan. Sambil duduk ngaji tidur misalkan. Itu kan kebanyakan nikmat, ya kan? Ini tidur nikmat. Ini jangan sampai sambil ngaji tidur. Kebanyakan nikmat Allah. Ya nggak apa-apa juga sih. Tidur dulu. Udah. Nikmat ya. Kalau udah ngaji ngantuk. Kok udah ngaji orang ngantuk. Nggak apa-apa. Ini baca doa ini Bang. Bang, Hah? baca doa. Wa yaqulu dan berkata ya kalau bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan. Ianya Allah akan kami. Jadi menghidupkan akan kami. Bangun tidur itu kayak dihidupkan kembali. Makanya pakai kata ahya. Seolah-olah tidur tadi mati. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan ia akan kami. Maksud ahyana. Menghidupkan ia akan kami. Ba'dama amatana. Sesudah mematikan ya Allah akan kami. Jadi tidur kan kayak mati. Wa ilaihin nusyur dan kepada Allah itu kembali. Panjang pelajaran ini ya. Ntar kita i'rabnya sedikit. Dah. Wa min adatihi aydan. Dan sebahagian dari kebiasaannya si Hasan pula. Iza akala bila makan ia. Ayyakula bahwa berkata ia si Hasan. Awalan terlebih dahulu. Nah ini kebiasaan baik nih. Sebelum makan dia baca doa dulu. Jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini paling kurang. Paling kurang. Walaupun kita nggak baca doa makan Allahumma barik lana fima razaqtana kan. Nah, yang paling umum jangan lupa baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pernah dengar kan kalau kita nggak baca basmalah, setan ikut makan kan? Setan gemuk. Nah, kita gemuk, setan ikut gemuk. Kan? Kalau kita baca bismillah, kita doang yang gemuk. Setan nggak gemuk. Berarti kurus saya. Setannya ayah. Kalau makan bismillah ya takut. Bismillahirrahmanirrahim. Adik kurus ya. Lupa baca bismillah ya. Wa idza faragha minhu bila selesai ianya si Hasan darinya makan, yashkurullah ala ni'matil akli, bersyukur ia kepada Allah atas nikmat makan. Selesai kita makan, makan apa aja? Mau jajan, mau makan nasi, mau ada lauk, nggak ada lauk, Dek. Dek, ada lauknya ayam, tetap alhamdulillah ya Allah, nikmat. Nggak ada lauk juga, ada Indomie, alhamdulillah juga. Nah, kan ada orang juga yang makan nasi doang kan? Nggak ada kuah. Nah, yashkurullah bersyukur ya kepada Allah atas nikmat makan. Kenapa li'annahu? Karena si Hasan itu ya'lamu tahu ia annallaha bahwa sungguhnya Allah huwallazi dianya Allah itulah allazi aujada lahu yang menciptakan ianya Allah baginya si Hasan akan makanan.
Si Hasan paham dia, Allah lah yang menciptakan makanan. Nah, karena apapun di dunia ini kalau nggak diciptakan oleh Allah, nggak akan terjadi. Coba bayangkan Kak, kita kadang kalau makan nasi doang protes kan, ngomel-ngomel kan, malah ini mulu sih lauknya nggak ada apa-apa kayak abang. Bayangin bang, untuk nasi aja itu harus kerja berapa orang coba? Harus ada tukang traktor buat ngebajak sawah kan? Atau harus ada lembu kalau di kampung. Orang melihara lembu dulu, harus ada orang yang bajak sawah, harus ada yang bersih sawah, yang nanam, yang buang rumput, yang nyomprot, yang potong padinya, kemudian padi dibawa ke pabrik beras digiling jadi beras. Dulu ya. Ya begitu maksudnya. Ini singkat aja. Kemudian berasnya apa namanya? Orang di pasar dijual kan? Ada penjual beras, kita datang ke toko beras beli beras. Beli beras sudah sampai ke rumah masih harus ada periuk nasi, harus ada gas, harus ada kompor Maya. Dimasak jadilah nasi. Proses untuk nasi aja itu butuh kerja banyak banget. Masa kita menyepelekan? Begitu kita lihat nasi doang. Nah, kan? Padahal di balik nasi aja orang udah kerja keras banyak banget kan? Nah, itu kita harus cukup. Belum lagi tambah ikan, udah nikmat banget lagi. Harus ada perjuangan orang ke laut, ya kan malam-malam ke laut, pakai kapal laut, pakai perahu segala macam ya. Mancing ikan segala macam, bawa pulang, bawa ke pasar ikan. Waduh, panjang banget kak. Nikmat itu. Makanya semua harus disyukuri. Makanya pantas banget kita baca Alhamdulillahilladzi at'amani. Segala puji bagi Allah yang telah memberi, yakni Allah akan aku hadzat ta'ama, akan ini makanan. Warazaqanihi min ghairi haulin minni, memberi rezeki hanya Allah kepadaku dari ketiadaan upaya, min ghairi haulin, dari ketiadaan upaya, minni dari aku, wala kuwatin, dan tidak ada kekuatan. Itu segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya ini nasi, memberi rezeki kepada saya nasi ini tanpa daya dan kekuatan dari saya. Bayangkan kak, kalau setiap kita mau makan harus ke sawah dulu nanam padi, nah, keburu mati kita. Lapar mah nggak ada nasi, nggak ada beras ya. Nanam dulu, nanam nunggu panen kan, digiling segala macam. Aduh, lama banget. Makanya nggak ada pekerjaan yang sepele, nggak boleh kita menyepelekan. Misalkan kita pegawai, pegawai nyepelein petani kan nggak boleh ya. Petani juga kalau nggak ada petani coba. Kemudian ada yang menyepelekan nelayan, misalnya. Padahal kalau nggak ada nelayan, nggak ada ikan. Nyepelein tukang gas, nggak ada gas nggak masak. Kan? Semuanya saling terkait. Jadi di dunia ini semua orang itu penting. Semua mengambil posisinya masing-masing. Ada ulama mengumpamakan hidup ini kayak mesin besar kan. Kayak mesin jam besar. Setiap baut-baut yang kecil itu setiap orang, setiap baut itu penting. Begitu dicopot satu bautnya, jamnya nggak jalan. Ya kan? Jadi semua orang penting. Ada posisinya. Tukang nyapu, tukang sampah, tukang sopir, kernet, segala macam. Semuanya penting. Ya kan? Tapi semuanya melakukan tugasnya masing-masing. Nah itu Kak. Ma as'ada hadzal waladal muti. Ya, ini ma ta'ajub nih. Alangkah bahagia. Ma as'ada. Kan Said kemarin bahagia kan? Ma as'ada hadzal waladal muti. Alangkah bahagianya ini anak yang taat. Yardha anhu rabbuh. Ridha untuknya si anak oleh Tuhannya. Wa sawfa yudkhiluhul jannah. Dan nanti yudkhiluhu. Dan nanti akan memasukkan ianya Allah akannya si anak, akannya si Hasan al-jannah ke dalam surga. Nah itu. Insyaallah. Kita semua jadi ahli surga. Nah, itulah kisah tentang waladul muti. Anak yang taat. Kita erop dikit. Satu alinea. Hasanun. Hasanun mubtada marfu dengan ibtida tanda rafa. Mubtada harus ma'rifah syaratnya. Hasanun ma'rifah. Ma'rifah dengan apa? Isim apa? Nama orang. Simalam. Waladun khobar marfu dengan mubtada tanda rafa, muti'on naik kepada waladun, naik kepada marfu tanda rafa, yusalli fi'il mudhari' marfu tanda rafa, dhammah ditakdirkan mu'tal. Ya kan? Tugasnya merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul, fi'il muta'addi. Fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa. Kembali ke Hasan. Perhatikan Dek, bermula si Hasan itu anak yang taat. Yang sholat ianya si Hasan, kulla yaumin. Ini kulla dharaf di sini. Karena yang dilihat yaumennya. Yaumen kemarin kan dharaf kan? Dharaf daman. Jadi kulla dharaf.
mansub, tanda nasab fathah. Mudhaf kullah, yaumin mudhaf ilaih majrur, tanda jar kasrah. Sholawati maf'ul yusalli. Salat ia setiap hari akan. Salat yang 5. Coba lihat khamsah kan? Sholawati maf'ul kan mansub. Tanda nasab kasrah. Karena jamak muannas salim. Jamak muannas salim kan dirafa dengan dhammah, dinasab dengan kasrah. Dijar juga dengan kasrah. Muslimatin. Enggak ada muslimatan. Enggak. Al-khamsah naik kepada salawati. Karena salawati jadi maf'ul berarti khamsah kan mansub juga nih. Nah, khamsah naik kepada salawati, naik kepada mansub dan nasab fathah. Fi rojar aukati majrur dengan fi tanda jar kasrah. Mudhaf aukati dhamir muttasil mabni di atas sukun pada mahal jar mudhaf ilaih. Sudah selesai itu i'rab ringkas. Wa ataf yuwadibu fi'il mudhari. Langsung fi'il mudhari dulu kita sebut. Kalau langsung kita ataf juga boleh yusalli. Tapi biasanya disebut dulu biar jelas fa'ilnya. Yuwadibu fi'il mudhari marfu dan rafa' dhammah, tugasnya merafa'kan fa'il. Fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa. Kembali ke si Hasan. Dan senantiasa ianya si Hasan alal huduri, ala rojar huduri majrur dengan ala tanda jar fi madrasati tanda jar. Nah, jadi ala ini dia menyangkut dengan yuwadibu. Senantiasa ia kepada hadir kemana? Ke sekolah. Waw ra'ataf ala huruf jar. Qiraati tanda jar. Mudhaf qiraati. Qur'ani mudhaf ilaih majrur dengan tanda jar. Baru kita ataf ala qiraatil Qur'an, ataf kepada alal huduri. Ya kan? Waw ra'ataf mutal'ati, ataf kepada qiraati. Ataf kepada majrur tanda jar kasrah. Atau mutala'ati juga ataf kepada huduri juga boleh. Senantiasa ia kepada mutala'ah boleh. Mutala'ati ataf kepada huduri, ataf kepada majrur tanda jar kasrah. Mutala'ati ad-durusi mudhaf ilaih majrur tanda jar fi baiti tanda jar kasrah. Itu aja singkat. Wa ra'ataf li zalika semisyarah mabni di atas fathah pada mahal jar majrur dengan li. Yuhibbu fi'il mudhari' marfu tanda rafa hu maf'ul duluan nih. Mencintai akannya kan duluan maf'ul. Hu dhamir muttasil mabni di atas dhammah pada mahal nasab maf'ul. Mencintai akannya si Hasan oleh abuhu bapaknya. Abu fa'il tanda rafa wow karena asmaul khamsah gampang banget. Mudhaf abuhu dhamir muttasil mabni di atas dhammah pada mahal jar mudhaf ilaih. Waw ra'ata ummu ataf kepada abu, ataf kepada marfu tanda rafa mudhaf ummu hu dhamir muttasil mabni di atas dhammah pada mahal jar mudhaf ilaih. Waw ra'ata asatidatu ataf kepada abu, mencintai akannya oleh ustaz ya. Ataf pada marfu tanda rafa mudhaf asatidatu hu dhamir muttasil mabni di atas dhammah pada mahal jar mudhaf ilaih. Waw ra'ataf jami'u ataf kepada abu juga, ataf kepada marfu tanda rafa mudhaf jami'u an-nasi mudhaf ilaih majrur tanda jar kasrah titik. Ya begitu cara i'rab. Begitu deh. Bisa nggak kira-kira deh? Kalau diulang terus setiap hari bisa, tapi kalau ngaji sebentar kayak enggak mutalaah begini susah. Pokoknya jamaah mage lumayan bet. Nah, itu dia ngantuk. Itu sambil duduk tidur. Enggak tidur siang. Tidur, pagi subuh tidur tadi. Nih, Lo yang kemudian